Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat Tuhan dalam hidup kita begitu berkelimpahan. Karena ada banyak hal yang kita tidak dapat duga, yang kita harus lalui dalam hidup ini. Tetapi kelimpahan Tuhan itulah yang mencukupkan kita dalam segala hal. Itulah kebaikan Tuhan yang melampaui akal budi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pasti pernah mendengar kata dilema. Kita bukan hanya pernah mendengar, tapi saya percaya setiap kita pernah mengalami dilema itu. Saudara, dilema itu berarti bahwa serba salah di dalam melakukan sesuatu. Melakukan ini salah, melakukan itu salah. Itu yang disebut dilema. Saudara, saya tidak tahu berapa sering saudara mengalami masa-masa yang seperti itu. Saudara, masa-masa yang disebut dengan dilema adalah masa-masa yang disebut sebagai ketidakpastian dalam hidup ini. Saudara, ketidakpastian membuat hidup kita gamang, dan saya yakin kita tidak pernah merasa nyaman di dalam ketidakpastian. Nah, pada masa seperti itu, bagaimanakah kita harus bersikap? Alkitab mengajarkan kepada kita, mari pakai iman kita kepada Tuhan. Berjalan dengan iman di dalam Tuhan. Mempunyai pengertian. Kita harus datang kepada Tuhan dalam doa kita. Meminta hikmat Tuhan. Meminta pimpinan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita berjalan di dalam iman. Tuhan memimpin hidup kita. Melewati masa-masa tidak pasti. Di dalam kepastian Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpahkan malapetaka kepada mereka, dan membunuh mereka di gunung, dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu,
Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ya tulisan Allah ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapakah yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Allah, Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya, dan temannya, dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberikan berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dari firman Tuhan yang kita baca, bangsa Israel sedang mengalami masa-masa kegundahan dalam jiwa mereka. Karena pemimpin mereka, yaitu Musa, yang naik ke gunung Tuhan, tidak turun-turun dengan cukup lama. Sehingga mereka mengalami
yang disebut dengan ketidakpastian. Tentulah ketidakpastian merupakan ketidaknyamanan bagi bangsa Israel yang sangat besar. Karena bangsa Israel tahu mereka belum tiba kepada tanah perjanjian. Mereka masih harus melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Sedangkan pemimpin rohani mereka tidak kunjung tiba. Dalam situasi seperti itu, maka bangsa Israel menjadi bangsa yang reaktif. Mereka meminta Harun membuat pemimpin supaya mereka bisa melihat Allah yang memimpin mereka. Dan celakanya saudara, Harun tidak lagi menggumuli bersama dengan Tuhan. Tidak lagi mencari kehendak Tuhan. Tetapi Harun melakukan dengan bijaksana sendiri. Sehingga dengan perbuatan Harun menjerat orang Israel jatuh ke dalam dosa. Dengan membangun lembu emas yang menjadi sembahan daripada orang-orang Israel yang sangat menyakiti hati Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, di dalam ketidakpastian, haruslah kita meresponinya dengan iman kepada pimpinan Tuhan. Di dalam ayat 1 dikatakan ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara, kegelisahan karena Musa tidak muncul-muncul, mereka tidak melihat Musa, membuat mereka mendorong Harun untuk membuat Allah bagi mereka yang mereka bisa lihat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selama ini mereka melihat Musa memimpin mereka. Dan sekarang Musa tidak kelihatan. Dan sekarang mereka minta, tolong dibuatkan Allah yang kelihatan untuk memimpin mereka. Saudara, disinilah saudara-saudara bagaimana umat Israel menjadi umat yang tegar tengkuk. Yaitu umat yang tidak pernah memahami bahwa pimpinan Musa sebetulnya adalah pimpinan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Musa bukan Tuhan, tetapi Musa mengikuti Tuhan yang kepadanya Musa beriman. Di sini mengajarkan kepada kita, dalam situasi yang tidak pasti, maka kita harus belajar memakai mata iman kita. Memandang kepada Tuhan. Dan meminta pimpinan Tuhan. Bukan bertindak semaunya kita sendiri. Bukan bertindak seenaknya kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata begini di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika orang percaya memakai iman, maka apa yang dikerjakannya itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika orang percaya memakai iman, maka itu menjadi bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Karena Allah yang kita tidak lihat, Dia nyata dalam kehidupan orang beriman. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam ketidakpastian, di dalam hidup yang dilematis, mari kita teguh dengan iman kita, bersandar kepada Tuhan, dan minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita ini dipimpin Tuhan melalui iman. Bukan semata-mata atas apa yang kita lihat. Saudara, bangsa Israel terjebak dengan apa yang mereka dapat lihat. Mereka merasa yang tidak dapat dilihat itu bukan sebuah realitas. Oleh karena itu, ketika Musa tidak terlihat, mereka ingin membuat Allah yang terlihat.
Padahal mereka lupa. Mereka bisa keluar dari tanah Mesir karena ada tangan Tuhan Allah yang tidak terlihat itu, yang bekerja dengan mujizat yang sangat besar. Saudara, sebagai hidup orang percaya, memang kita hidup secara lahiriah, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Namun, biarlah Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita, bahwa dari apa yang dapat kita lihat, apa yang kita dengar, yang lahiriah itu sangat-sangat dipengaruhi oleh apa yang kita tidak lihat. Bahkan dialah yang berdaulat, yaitu Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar berjalan bersama Tuhan, bukan sekedar dari apa yang kita lihat, namun berjalan bersama Tuhan juga dari apa yang kita tidak lihat, yaitu melalui iman kita kepada Dia. Iman kita kepada Dia berdasarkan firman Allah. Oleh karena itu firman Allah berkata begini di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bukankah itu perkataan iman? Yaitu kita percaya kepada janjinya. Menyimpan janjinya meskipun kita belum melihat. Kenapa demikian? Ketika kita menyimpan janji, memegang janjinya, maka kita tidak berdosa kepada Tuhan. Kita tidak reaktif, tapi kita submisif, tunduk kepada janji Tuhan. Dan percaya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan memberikan kabar baik kepada kita. Bahwa Tuhan bukanlah senang membinasakan, namun Dia menghendaki agar kita belajar takut akan Tuhan. Di ayat 14 dikatakan, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ayat 26-29 berkata, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing yang membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu menyesal atas malapetaka yang akan ditimpakan. Maksudnya adalah Tuhan itu sangat sedih ketika Dia harus menimpakan malapetaka itu kepada bangsa Israel. Tuhan yang kita kenal bukan Tuhan yang suka untuk membinasakan. Tetapi Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang mau menyelamatkan. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak kompromi kepada dosa sedikit pun. Karena memang Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, Tuhan juga mendisiplin umat Tuhan dengan begitu keras ketika terkait dengan kekudusan. Apalagi terkait dengan penyembahan kepada berhala. Kalau saudara perhatikan, bangsa Israel mendapatkan hukuman Tuhan melalui Musa. Meskipun Tuhan begitu sedih, harus menurunkan hukuman kepada mereka, sehingga 3.000 orang binasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya kita hidup dalam masa anugerah. Masa anugerah artinya, di dalam setiap keterbatasan kita, di dalam kegagalan kita, ada anugerah Tuhan bagi kita. Sehingga kita tidak dibinasakan oleh Tuhan. Karena Tuhan berkenan berbelas kasihan kepada kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah karena kita hidup dalam masa anugerah, kita menjadi orang Kristen yang hidup sembarangan? Hidup yang semaunya kita? Ataukah kita melihat kasih karunia Tuhan, kita menghargainya?
dan kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus dalam hidup kita. Supaya kita boleh menyenangkan hati Dia. Karena Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. Janganlah kita belajar dari bangsa Israel yang menyepelekan anugerah Tuhan hanya untuk mencari kenyamanan diri sendiri. Tetapi lupa, ada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sekali lagi menolong hati kami, supaya kami sadar akan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga dalam segala perkara yang kami hadapi, di dalam dilema, di dalam ketidakpastian, ajar kami berjalan dengan iman, yaitu memegang janji Tuhan, dan selalu bersandar kepadamu. Supaya kami tidak semata-mata mengandalkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, mengandalkan hal-hal yang lahiriah, tetapi kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan Tuhan yang senang untuk membinasakan umat manusia. Tapi Engkau adalah Tuhan yang mau menyelamatkan kami, yang mau membentuk kami, sehingga kami menjadi umat yang kudus, umat yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami hidup di dalam itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.